Nasılsınız? Amin. Ini berhenti terakhir. Habis ini ada kurang lebih 2 jam, 1 jam 45 menit sampai 2 jam. Kita harus nunggu 2 menit lagi. Karena di Turki bis ada takometer dan ada speed limit, ada limit kerjaan untuk supir, dan ada minimal limit berhenti. Untuk minimal limit berhenti itu sekarang masih ada 2 menit lagi kita akan mulai jalan. Waktu kita mulai jalan, saya mau beri informasi tentang Kapadokya, general informasi, karena besok kita akan city tour di Kapadokya. Di Kapadokya tidak ada perjalanan panjang seperti ini, biar aku bisa beri lebih banyak informasi. Misalnya kita naik mobil 5 menit lagi spot kedua, 5 menit lagi kita turun lagi, 3 menit lagi kita turun lagi. Setiap tempat dekat-dekat di Kapadokya. Karena itu saya mau beri informasi tentang Kapadokya yang informasi general di bis sambil kita perjalanan sekarang sebelum Anda capek banget. Oke, sebentar lagi setelah kita mulai perjalanan saya akan beri informasi. Bapak Ibu, seperti tadi saya bilang mau informasi tentang Kapadokya. Sebelum mulai, mau nanya, kalau Anda dengar nama Kapadokya, langsung Anda berpikir apa? Tidak ada jawab yang benar, karena ini tergantung pikir Anda. Jawab yang benar tergantung pikir Anda, pikir diri. Oke, kalau Anda dengar nama Kapadokya, berpikir apa? Kenapa? Balon. Informasi benar. Tidak ada jawab benar. Jawabnya tergantung pikir Anda. Lagi, nama Kapadokya. Daripada bahasa Persia, Katpatuka, nama Kapadokya. Katpatuka pertama kali dipakai seperti ini dan dari bahasa Persia. Mereka panggil daerah ini Katpatuka. Tapi di Anatolia, di sejarah, setiap daerah punya nama. Yang tengah dipanggil Kapadokya, Katpatuka. Daerah ini Kilikya, Pamfilia, Likia, Karya, Ionia, Bitinia. Setiap daerah punya nama daerah di sejarah. Daerah ini namanya Kapadokya. Tapi sekarang Kapadokya itu tidak besar seperti ini. Kapadokya tempat wisata yang balon udara, yang batu-batu alami. Sebentar lagi saya akan tunjuk foto-foto itu. Kapadokya artinya nama daerah kuda cantik. Karena artinya nama gini, besok sambil kita perjalanan Anda akan lihat banyak patung kuda di Kapadokya. Banyak patung kuda daerah itu. Sekarang kalau nanti besok Anda lihat, Anda sudah tahu kenapa ada patung kuda di daerah itu. Kapadokya terkenal karena apa? Karena Mas Aris. View-nya yang cantik. Layangan putus Mas Aris. Layangan putus. Ada lain? Kapadokya terkenal karena apa? Iya, Bapak Ibu. Kapadokya terkenal karena batu-batu ini. Batu-batu ini namanya fairy chimney.
Fairy chimney. Batu-batu ini batu alami. Dan batu ini dibuat karena daerah Kapadokia ada 3 gunung. Gunung-gunung yang bertiga itu dulu aktif volcano. Aktif volcano. Jutaan tahun, kurang lebih dibilang kurang lebih 13 sampai 14 juta tahun mereka berfungsi. Dan 2000 tahun lalu sudah selesai berfungsi, itu tidak aktif lagi sekarang. Tapi kalau Anda lihat ke sini, ya Bapak Ibu, kalau Anda lihat ke sini, Kapadokia tengah 3 gunung. Kapadokia tengah 3 gunung. Ada Gunung Hasan. Sebentar lagi sebelah kanan sudah mulai dilihat dari sana, dari sini. Bisa lihat? Nanti Anda akan lihat lebih dekat. Gunung Hasan namanya gunung itu. Yang kedua, Gunung Erciyes. Besok sambil kita perjalanan, kalau cuaca enak, bisa kelihatan dari Kapadokia. Dan Gunung Göllü tidak bisa kelihatan, kita tidak akan lihat Gunung Göllü. 3 gunung ini jutaan tahun sampai 14 juta tahun mereka berfungsi. Selama 14 juta mereka berfungsi sebagai gunung vulkanik. Dan gunung 3 ini selalu keluar lava dan abu jutaan tahun. Misalnya Gunung Hasan keluar lava dan abu itu ke tanah. Baru misalnya 100 tahun lagi Gunung Erciyes keluar. Baru Gunung Göllü keluar. Baru Hasan keluar, Erciyes keluar, Göllü keluar. Ini artinya karena Kapadokia di tengah, semua tanah di Kapadokia itu vulkanik. Dan lava dan abu. Besok sambil kita city tour, Anda akan lihat di bukit-bukit lava, abu, warna beda. Anda akan lihat di bukit-bukit sambil kita city tour. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, saya lanjut. Ada dua beda Fairy chimney di Kapadokia. Yang ini konik, tidak ada kepala di atas. Yang ini seperti mushroom apa ya? Camur ya, camur. Yang ini seperti camur dan ada kepala di atas, bisa lihat. Kalau Anda bisa lihat, nanti besok Anda akan lihat lebih. Kepalanya di atas itu warnanya lebih gelap. Yang di bawah lebih kuning. Yang lebih gelap itu lava. Lebih kuning itu abu. Dua-duanya ini lebih lembut dari batu biasa. Dan yang gelap, lava, lebih keras dari abu. Karena itu, setelah tanah jadi seperti ini, jutaan tahun, hujan dan angin, maaf, bukan anjing, angin. Mirip kan? Betul, gue anak Jaksel tapi belum orang Indonesia. Ya, bermalam Pak, bukan menginap, bermalam. Ya. Ribuan tahun angin dan hujan, bukan anjing, angin dan hujan.
Karena lebih lembut dari batu biasa. Kenapa dia susah? Kalau Karena ada di sini, apa namanya banyak sungai di sana itu buat volley. Harusnya sudah malam ini. Dan Matahari angin sudah dan terbit. hujan buat kasih shape ke batu-batu ini. Angin. Karena masih Angin. ada hujan dan angin, masih ini di shape. Dan di kepala lebih besar dari bawah karena kepalanya lava. Karena lava lebih keras dari kuning, dari abu. Karena itu seperti kepala atau seperti topi ada di atas itu. Nanti besok sambil kita jalan, saya akan tunjuk. Lihat line di atas bukit, Anda akan lihat line. Dan karena ini lembut, lebih lembut dari batu biasa, ribuan tahun orang-orang pakai ini bisa bangun rumah-rumah di dalam itu. Seperti gua. Semuanya dibuat tangan karena lebih lembut dari apa namanya batu biasa. Orang-orang bisa bangun rumah di dalam itu. Dan tidak hanya rumah, ada ruang ternak juga, ada storage juga, ada banyak beda-beda alasan yang mereka bangun. Tapi dari sejak 1990-an tidak boleh buat apa-apa karena UNESCO. Salah satu UNESCO list Kapadokia itu seluruh dunia terkenal sekali. Tapi masih ada tempat yang dipakai sebagai rumah karena sebelum 1990-an mereka sudah bangun itu, atau 200 tahun lalu nenek mereka bangun itu. Karena dan ini ada apa namanya sudah didaftarin sama nama dia juga. Dia yang punya itu. Karena itu mereka masih bisa pakai itu. Tapi tidak boleh bangun yang baru. Dan biasanya rumah-rumah itu dirubah kepada hotel gua. Tapi hotel gua itu hotel upgraded, lebih mahal dari biasa. Ada yang mulai dari $200 sampai $3,000 juga per malam, tergantung situasi itu. Dan tapi beberapa aja masih ada dipakai seperti rumah. Dan apa namanya, besok misalnya kita akan makan siang di bawah tanah, di bawah tangan restoran gua. Besok misalnya itinerary kita ada keramik workshop, itu di bawah tanah juga. Kita akan ke bawah tanah juga, di gua-gua kita akan jalan di dalam karena dulu mereka sudah bangun itu. Dan di itinerary kita ada kota bawah tanah juga. Itu di Kapadokia ada kurang lebih 34 kota bawah tanah dipanggil. Tapi itu bukan kota, jangan berimajinasi seperti kota. Di bawah tanah ada ruang-ruang saja. Ruang-ruang itu dulu dipakai kalau ada perang di luar, orang tua atau bayi-bayi dan perempuan-perempuan lari ke bawah dan tutup itu sampai perang itu selesai, biar aman di bawah tanah. Bukan kota, hanya ruang-ruang seperti workshop keramik, seperti restoran kita. Tapi dipanggil sebagai kota bawah tanah. Ada 30-an, setiap kota kecil atau setiap desa semuanya punya satu daerah itu. Ada beberapa yang punya lebih dari satu juga. Besok salah satu contoh itu kita akan menunjukkan juga. Dan Kapadok tidak nama kota. Kapadokia namanya daerah tempat wisata. Ada beberapa kota kecil. Sebenarnya ada provinsi di sana. Namanya provinsi Nevşehir. Nanti kita akan lewat dari Nevşehir. Dan ada kota kecil-kecil di daerah Kapadokia. Yang kota kecil itu, daerah Kapadokia itu di dalam daerah provinsi Nevşehir. Dan setiap kota kecil itu terkenal sama satu hal atau satu barang. Misalnya
ada Ürgüp, Ortahisar, Uçhisar, Avanos, Göreme, Çavuşin, ada beberapa kota kecil seperti ini yang daerah Kapadokya, yang dipanggil daerah Kapadokya. Misalnya kita akan bermalam. Kita akan bermalam di Avanos. Kota Avanos itu terkenal sama keramik dan karpet misalnya. Kota Göreme, kota kecil Göreme terkenal sama feri çimli batu-batu yang terbesar. Nanti kita akan lihat misalnya. Atau kota Uçhisar, kota kecil Uçhisar terkenal sama hotel gua-gua. Atau Ürgüp terkenal sama hotel rumah batu-batu. Rumah batu-batu artinya batu alami dari daerah itu, mereka bangun rumah. Belakang itu pasti ada satu ruang atau dua ruang dari gua. Ini terkenal di daerah misalnya Göreme. Setiap desa terkenal sama satu hal. Daerah Çavuşin terkenal sama pumpkin, labu ya. Terkenal sama labu misalnya. Dan anggur. Kapadokya itu, daerah Kapadokya, seluruh Nevşehir itu hasilkan uang. Tidak provinsi besar, tidak besar banget. Nanti Anda akan lihat. Tapi hasilkan uang daripada turisme yang pertama, yang di atas, paling atas. Karena itu salah satu tempat, bukan salah satu tempat yang kedua yang paling terkenal di Turki tentang tempat wisata. Setiap turis, kalau mereka ada lebih waktu daripada 2 hari, mereka pasti ke Kapadokya juga. Kalau ada hanya 2 hari, 3 hari, biasanya hanya tinggal di Istanbul. Kalau ada lebih, pasti ke Kapadokya juga. Karena itu setiap rumah pasti ada 1 orang, 2 orang, 3 orang kerja di toko atau kerja di hotel atau kerja di workshop atau apa-apa. Dan hasilkan uang kedua dari pertanian. Pertanian yang paling banyak di sana anggur, labu ya, pumpkin, labu, dan gandum. Dan baru ada gula juga daerah itu. Anggur ribuan tahun terkenal daerah itu. Dari zaman Hicit sampai sekarang ada anggur daerah itu. Dan zaman Bizantium dari zaman Bizantium sampai sekarang, karena ada anggur, wine terkenal daerah itu juga. Wine Kapadokya itu terkenal banget di Turki. Dan labu bukan untuk masak. Ada biji di dalam labu itu. Waktu labu sudah siap untuk harvest, di tanah, masih di tanah mereka buka, ambil biji dan sisanya tinggalan sebagai pupuk di sana. Atau kalau ada hewan di rumah, dikasih ke hewan-hewan saja sebagai makanan hewan. Bijinya di Kapadokya, hanya di Kapadokya, Turki, diambil dan dicampur sama susu dan dimasak di oven dan dimakan sebagai kuaci sambil minum teh. Orang Kapadokya suka banget ini. Dan tapi tentang Kapadokya, tempat alasan yang paling terkenal tempat wisata. Gunung Hasan sebelah kanan. Anda lihat salah satu gunung yang tadi saya cerita, Gunung Hasan. Efendim abi? Ya Bapak Ibu. Kita hampir sampai ke Aksaray, provinsi Aksaray. Sebentar lagi ada bangunan besar, penjara ya. Penjara.
kalau ada orang jahat dari Indonesia di Turki, langsung dimasuk ke sini aja. Karena semua orang Indonesia sudah baik, penjara ini kosong. Bukan penjara untuk kota Aksaray. Kota Aksaray, provinsi Aksaray yang kita akan lewat sekarang. Salah satu provinsi tapi tidak besar banget. Di sini ada anjing yang terkenal, bukan angin. Kali ini anjing, benar. Anjing yang besar-besar. Hari pertama aku tunjuk kalau ingat. Ada 3 kota terkenal sama anjing, salah satu itu ini. Sebentar lagi kan sambil kita lewat salah satu lampu merah ada patung besar anjing juga, anjing besar yang kemarin saya cerita. Apalagi di sini ada pabrik Mercedes truk, bukan mobil, bukan bis, Mercedes truk. Untuk seluruh Eropa dan seluruh Turki, truk-truk dibuat di sini. Sebentar lagi Anda akan lihat sebelah kanan, hampir, dan Anda akan lihat banyak truk-truk di depan itu juga, Mercedes truk. Gunung Hasan biasanya tempat yang paling atas, paling tinggi, biasanya ada salju musim panas juga, tapi tidak kelihatan sekarang. Mungkin besok kita bisa lihat itu sama Gunung Erciyes. Kalau ada setelah ini, kalau ada warna putih di atas gunung-gunung, itu pasti salju. Tapi tidak bisa naik ke sana. Mobil tidak boleh. Kalau Anda professional trekking, baru bisa ke sana. Ada pertanyaan? Sekarang kita sudah tahu, besok atau sebentar lagi kalau kita lihat patung kuda, kenapa mereka pakai banyak patung kuda? Sudah tahu kan? Kuda yang cantik. Siapa? Kenapa? Hah? Kapadokia. Kenapa? Banyak kuda, karena banyak kuda. Kurang lebih selama 30 menit ini aku ngapain di sini? Artinya kuda yang cantik. Pabrik Mercedes bis. Tolong minta, kamu yang kasih jawab yang benar. Tolong minta, at least kamu. Di Kapadokia ada banyak patung kuda. Kenapa? Tolong, please, at least you answer the truth, please. Merci. Pabrik Merci mulai dari sini langsung ke sana. Tolong minta. Karena Kapadokia, Kenapa? Gak Kapadokia dengar. kuda yang cantik. Artinya kuda yang cantik. kuda yang cantik. Ya, betul. Betul. Bapak juga jawab betul. Congratulations. Karena nama Kapadokia artinya daerah kuda cantik. Karena itu ada banyak patung kuda. Sebentar lagi setelah kota ini Anda akan mulai lihat di tengah jalan, kanan jalan, banyak patung yang kuda. Astagfirullahaladzim. Capek deh. Capek deh. Apa itu ya? Capek deh. Lelah. Tasbih saya di mana ya? Mau bilang sabar. Anda yang lupa, aku yang ingat lagi, gak apa-apa. Tapi sekali
tingkat itu gratis. Kalau ketua wajib bayar. Maaf. Ada pertanyaan? Should I ask? Saya harus nanyakan. Ya, apa? Hah? Quiz. Ya. Quiz. Ya, Halo. Halo. Mau nyanyi? Mau nyanyi? Hah? Mau? Nyanyi. Mau nyanyi? Nyanyi.